Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Pagi ini kita akan menikmati renungan sarapan untuk kesegaran rohani kita. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Tuhan Yesus memberkati. Berbicara mengenai Imlek, saya teringat kepada keluarga saya. Karena dari kecil saya berada di lingkungan keluarga yang begitu kental dengan kepercayaan nenek moyang. Yang saya ingat dan tak terlupakan, setiap tahun baru Imlek tiba, di meja sembahyang dari keluarga kami, itu selalu harus ada lampu yang menyala 24 jam. Jadi karena sekarang zaman sudah maju, pakai tenaga listrik, kabel itu selalu menempel pada colokan dan selalu melekat pada sumber aliran listrik sehingga lampu itu menyala. Saya tidak berbicara tentang Imlek, tetapi saya tertarik dengan lampu ini. Dan pada pagi ini renungan firman Tuhan saya beri judul Pelita. Puji Tuhan. Firman Allah berbicara lampu, lebih tepat dengan sebutan pelita. Kita membaca di dalam Matius pasal 24 ayat 1 sampai 13. Di sini saya tidak akan membaca. Silahkan Bapak Ibu Saudara menyempatkan diri untuk membacanya. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan yang sangat indah tentang kerajaan sorga. 10 gadis yang sedang menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Di situ Tuhan Yesus memberikan 2 golongan. 5 disebut gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Sepintas kita melihat tidak ada bedanya. Mereka sama-sama namanya menyongsong mempelai, pasti berdandan berhias dengan sangat rapi dan serapi mungkin, dengan wajah yang ceria. Lalu di tangan mereka sama-sama memegang sebuah pelita. Dalam penantian itu, mempelai laki-laki yang ditunggu tak kunjung datang. Sampai akhirnya mereka lelah. Sama-sama mengantuk, sama-sama tertidur. Ketika tertidur lelap, tidak disangka-sangka tengah malam, terdengar teriakan yang sangat keras. Bangun! Mempelai datang, song-song, sambut dia. Saudara bisa bayangkan, lagi enak tidur, tiba-tiba terdengar suara yang begitu keras. Pasti 10 anak gadis ini panik. Mereka sibuk mungkin membenahi dandanannya, merapikan pakaiannya, juga pelitanya. Nah, disitulah kedapatan. Ternyata 5 gadis yang disebut bodoh oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Minyaknya hampir habis. Pelitanya telah menjadi redup dan sebentar lagi padam. Meminta kepada teman-teman tidak mungkin diberi. Yang mereka dengan panik mencari tambahan minyak. Saat itulah mempelai laki-laki datang. Kelima gadis yang disebut bijaksana tadi, dengan pelitanya, dengan minyaknya yang masih terpenuhi. Mereka masuk ke dalam pesta perjamuan kawin. Pintu ditutup. Bapak Ibu sekalian, itu adalah gambaran perjalanan hidup kita anak-anak Tuhan. Kita diingatkan, sejak kecil saya ikut sekolah minggu, guru sekolah minggu selalu mengingatkan Tuhan Yesus hampir datang. Sampai saya masuk ke SD, SMP, SMA, berita itu selalu dikumandangkan Tuhan Yesus hampir datang. Sampai saya sudah menikah dan sampai sekarang
saya menjadi seorang oma. Berita itu tetap dikumandangkan, Tuhan Yesus hampir datang, tetapi tidak datang-datang. Bisa saja dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, sama seperti gadis-gadis itu, kita bisa lelah, kita mungkin bisa jenuh, kerohanian kita bisa mulai mengantuk, tertidur. Tetapi satu hal, suara yang berseru-seru itu menyadarkan, mempelai datang, bangun, sambut song-song dia. Itulah peringatan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Roma pasal 13 ayat 12 dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata siang. Puji Tuhan. Bagi gadis yang bodoh tadi, itu diartikan sebagai, kita artikan sebagai orang-orang yang rohaninya tidak terpelihara dengan baik. Juga bagi dunia, malam yang gelap itu memberikan pengertian tersendiri, yaitu sebuah ketakutan. Kita ingat firman Tuhan mengatakan pencuri datang pada saat malam. Kita lihat berbagai macam kejahatan di dunia ini. Malam juga diartikan bahwa dunia yang kita tinggal sekarang seperti keadaan malam, sudah jauh malam. Malam banyak pencurian, perampokan, dan lain-lain kejahatan. Kita melihat di sekeliling kita bencana, sakit penyakit, longsor, banjir, gunung meletus. Semua itu berita-berita yang mengerikan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, tengah malam itu merupakan sebuah nasihat yang tidak boleh kita remehkan. Karena di situ dikatakan, bangun, sambut mempelai laki-laki. Berarti bagi kita sebuah peringatan untuk berjaga-jaga, bersiap sedia, mengenakan perlengkapan senjata terang, membawa pelita dengan minyak yang cukup untuk menyambut mempelai laki-laki. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Memang kita tidak tahu kapankah Tuhan Yesus datang, tahun berapa, jam berapa, hari apa. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi puji Tuhan, firman Allah memberikan sebuah bocoran yang indah kepada saudara dan saya. Mempelai laki-laki datang saat tengah malam. Bukankah kita tinggal di dunia ini sudah jauh malam? Sudah saatnya kita sadar dan berbenah diri. Puji Tuhan. Bagaimana kita bisa berjaga-jaga dan berbenah diri? Seperti 5 gadis yang bijaksana tadi, dia mengerti berjaga-jaga dan siap sedia, yaitu terbukti dengan mereka membawa pelita, tetapi juga membawa persediaan minyak yang cukup untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Nasihat yang indah di dalam firman Tuhan, Mazmur pasal 18 ayat 29. Karena Engkaulah Tuhan yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Amsal pasal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Puji Tuhan, inilah bekal yang diberikan kepada kita jika kita menyimpan firman Allah, jika kita mau memelihara, jika kita mau menerima teguran yang mendidik itu, maka itu akan membuat hati kita bagaikan pelita yang selalu bercahaya. Ada urapan, ada minyak Roh Kudus yang akan memampukan kita bertahan. Sehingga pada saatnya mempelai laki-laki itu datang, yang menurut firman Allah, melihat tanda-tanda zaman, tidak lama lagi mempelai sorgawi itu akan datang.
satu suara yang indah yang akan kita dengar jika kita setia dan kita tekun untuk menyimpan firman Allah itu dalam kehidupan kita. Maka kita akan mendengar sebuah suara yang sangat indah. Hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Puji Tuhan, kiranya saudara dan saya dan kita semuanya rindu untuk menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana ini. Sehingga pengiringan kita, jerih lelah kita di dalam mencari Tuhan tidak sia-sia. Pada akhirnya kita menemukan sebuah jawaban itu dan kita boleh menikmati indahnya kerajaan surga dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.